Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin terhormat kepada Ibu Evita Soraya, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Kami dari kelompok 7 izin memaparkan hasil diskusi kami mengenai perkembangan moral dan spiritual 1. Nah, sebelum lanjut ke materi, kami dari kelompok 7 beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya sendiri. Yang pertama, Aditya Pramana dengan NIM 1407624035, kelas PPSA 2024. Selanjutnya ada Anissa Nurfatiha dengan NIM 1407624078, kelas PPSA 2024. Selanjutnya ada Desi Indri Cahyani dengan NIM 1407624026, kelas PPSA 2024. Selanjutnya ada Zulfa Fauzia dengan NIM 1407624051, kelas PPSB 2024. Sebelumnya kami dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Oke, selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama ada peta konsep di halaman 5, pengertian ada di halaman 6, teori perkembangan Holbrook halaman 7, perkembangan nilai-nilai moral di halaman 10, perkembangan spiritual di halaman 12, contoh penerapan ada di halaman 14, dan yang terakhir kesimpulan ada di halaman 15. Di sini ada peta konsep dari perkembangan moral dan spiritual 1. Di sini ada pertama ada pengertian. Jadi perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain menurut Santrok tahun 2002. Sedangkan perkembangan spiritual lebih spesifik membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Di sini ada teori Holbrook. Teori Holbrook ini memiliki 6 tahapan yang dikelompokkan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama tingkat prakonvensional atau masa kanak-kanak. Yang kedua ada tingkat konvensional pada masa remaja dan dewasa. Yang ketiga ada tingkat postkonvensional, penalaran moral tingkat lanjut. Lalu ada perkembangan moral. Perkembangan nilai-nilai moral adalah proses perubahan dan pembentukan pemahaman seseorang mengenai benar dan salah yang melibatkan aspek pikiran, emosi, kebiasaan, dan sikap sesuai dengan standar sosial dan norma masyarakat. Nah, yang keempat itu ada perkembangan spiritual. Nah, perkembangan spiritual ini dapat diartikan sebagai tahap di mana seseorang yang dalam hal ini adalah peserta didik untuk membentuk kepercayaannya, baik berupa kepercayaan yang berhubungan dengan religi maupun adat. Oke, saya akan menjelaskan bagian pengertian, yaitu perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral juga merupakan perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Selanjutnya, perkembangan spiritual lebih spesifik membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Agama adalah sebagai sistem organisasi kepercayaan dan peribadatan di mana seseorang bisa mengungkapkan dengan jelas secara lahirlah mengenai spiritualnya. Perkembangan spiritual diartikan sebagai tahap di mana seseorang yang dalam hal ini adalah peserta didik untuk membentuk kepercayaannya, baik berupa kepercayaan yang berhubungan dengan religi maupun adat. Nah, di sini ada teori perkembangan Holbrook. Nah, teori perkembangan moral Holbrook ini menjelaskan bagaimana individu berkembang melalui 6 tahapan penalaran moral yang dikelompokkan menjadi 3 tingkat, yaitu prakonvensional, konvensional, dan post-konvensional. Setiap tingkat itu mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan moral. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada tingkat prakonvensional atau masa kanak-kanak. Nah, fokus pada tingkat ini yaitu keputusan yang didasarkan terutama pada kepentingan pribadi dan menghindari hukuman. Nah, di sini ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu
ada orientasi kepatuhan dan hukuman atau menghindari hukuman. Misalnya seorang anak nggak mau makan kue karena takut untuk dimarahi oleh orang tuanya. Terus ada tahap 2, yaitu orientasi kepentingan diri sendiri atau manfaat diri. Misalnya seorang anak membantu membereskan mainan karena ia mengharapkan imbalan setelahnya. Yang kedua, ada tingkat konvensional atau masa remaja dan dewasa. Nah, fokus pada tingkat ini adalah keputusan dipandu oleh harapan sosial, hubungan, hukum, dan tatanan masyarakat. Nah, pada tingkatan ini ada dua tahap, yaitu tahap 3 dan tahap 4. Tahap 3 itu adalah kesepakatan dan kesesuaian antar pribadi atau memenuhi harapan sosial. Misalnya, seorang remaja setuju untuk menjadi relawan karena teman-temannya memandang kegiatan relawan sebagai sesuatu yang positif. Lalu yang tahap 4. Nah, tahap 4 itu adalah otoritas dan menjaga ketertiban sosial atau mematuhi hukum dan menjaga ketertiban sosial. Misalnya, orang dewasa memutuskan untuk tidak ngebut karena penting untuk mematuhi peraturan lalu lintas demi menjaga keselamatan. Nah, yang ketiga itu ada tingkat pasca konvensional atau penalaran moral tingkat lanjut. Nah, fokus dari tingkatan ini yaitu keputusan yang dipandu oleh prinsip etika yang lebih tinggi dan hak individu di luar hukum masyarakat. Nah, di tingkatan ini ada dua tahap, yaitu tahap 5 dan tahap 6. Nah, tahap 5 itu adalah kontrak sosial dan hak individu atau perjanjian sosial dan memprioritaskan kehidupan manusia. Misalnya, seorang warga negara berpartisipasi dalam protes damai untuk memperjuangkan hak asasi manusia, meskipun ada konsekuensi hukum yang mungkin terjadi. Lalu di tahap 6 itu ada prinsip etika universal atau prinsip etika universal keadilan hak asasi manusia. Misalnya seorang whistleblower mengungkapkan korupsi di perusahaannya, menyadari bahwa kebaikan yang lebih besar daripada resiko pribadi. Oke, selanjutnya ada perkembangan nilai-nilai moral. Nah, nilai-nilai moral itu merupakan proses bertahap dalam memahami benar dan salah yang melibatkan pikiran, emosi, kebiasaan, juga sikap. Nah, proses ini itu berkaitan erat sama perkembangan kognitif dan sosial seseorang, kayak pemahaman aturan, penerimaan norma, serta pembentukan sikap dan perilaku berdasarkan nilai kebaikan dan keadilan. Orang tua, guru, teman sebaya, dan lingkungan sosial itu berperan penting dalam membimbing anak agar tumbuh menjadi pribadi yang bermoral dan beretika. Lalu, Jen Piaget itu membagi 4 tahapan moral perkembangan anak. Di tahap pertama, itu ada tahap pramoral, sekitar 0 sampai 5 tahun, di mana anak itu belum memahami benar dan salah. Tindakannya itu lebih didorong oleh imbalan atau hukuman. Lalu yang kedua, ada di tahap prakonvensional, itu sekitar 4 sampai 7 tahun, di mana tuh anak udah mulai mengenal aturan, tetapi karena takut adanya hukuman, juga karena menginginkan hadiah. Dan yang ketiga, di tahap konvensional, sekitar umur 7 sampai 11 tahun, anak itu udah mulai menghargai aturan sosial dan ingin mematuhi demi menjaga hubungan dan memenuhi harapan sosial. Dan yang keempat, yang paling terakhir itu ada tahap post-konvensional, itu sekitar 12 tahun ke atas. Nah, di sini tuh anak udah mulai berpikir kritis tentang aturan dan bertindak berdasarkan prinsip moral universal yang lebih mendalam. Selanjutnya ada perkembangan spiritual. Kita mulai dengan memahami apa itu spiritualitas. Spiritualitas berasal dari kata spirit yang berarti roh, jiwa, atau semangat. Setiap individu memiliki spiritualitas yang dipengaruhi oleh budaya, pengalaman hidup, kepercayaan, dan ide-ide tentang kehidupan. Menariknya, spiritualitas tidak hanya berkaitan dengan agama, tetapi juga dengan perasaan yang dalam tentang hubungan dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Dengan kata lain, spiritualitas membantu seseorang untuk menemukan makna hidup, membangun kepercayaan, dan mengembangkan nilai-nilai yang diyakini, baik dalam konteks agama maupun tidak. Lalu kita membahas tentang tahapan perkembangan spiritual menurut James Fowler. Perjalanan spiritual seseorang dimulai sejak bayi, ditandai dengan rasa percaya kepada pengasuh. Seiring bertambahnya usia, anak mulai meniru kepercayaan orang dewasa. Lalu secara bertahap mulai memahami makna ajaran dan tradisi yang ada di masyarakat.
memasuki usia remaja dan dewasa, seseorang mulai mempertanyakan dan mencari kebenaran, hingga akhirnya mampu memahami dan menerima perbedaan, serta membangun keyakinan yang lebih matang dan dewasa. Setiap tahap menunjukkan bagaimana kepercayaan dan pemahaman spiritual seseorang berkembang seiring waktu. Oke, selanjutnya ada contoh penerapan. Ialah guru dapat menggunakan teori Holberg dengan cara yang sesuai dengan usia untuk mendorong perdebatan yang membantu siswa mengembangkan rasa moralitas dan pemikiran etis yang lebih dalam, seperti apakah boleh melanggar aturan. Hal ini dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang nilai-nilai dan penalaran mereka, dan mendorong mereka untuk mempertimbangkan mengapa aturan ada dan apakah aturan selalu adil. Ketika siswa ditantang untuk merenungkan bagaimana mereka akan menanggapi dilema moral yang sulit, mereka dapat melihat lebih jauh dari sekedar mengikuti aturan dan menuju pemahaman prinsip etika yang lebih dalam seperti keadilan dan kesetaraan. Hal ini dapat membantu mereka mengembangkan penalaran moral tingkat lanjut. Oke, jadi di sini kita udah nyiapin 5 soal pertanyaan. Nah, soal pertama itu, seseorang belajar dengan cara mendengarkan penjelasan lisan dan senang berdiskusi kemungkinan besar memiliki gaya belajar. Jawabannya adalah auditory. Kenapa? Karena gaya belajar auditory ini ditunjukkan oleh seseorang yang mudah belajar lewat mendengarkan, kayak melalui penjelasan lisan ataupun diskusi. Lalu yang kedua, apa ciri pendekatan multikultural yang berkaitan dengan fleksibilitas gaya belajar siswa? Jawabannya adalah metode pengajaran yang variatif. Kenapa? Karena pendekatan multikultural itu menekankan fleksibilitas dengan menggunakan beberapa metode pengajaran yang variatif, jadi agar sesuai dengan berbagai gaya belajar siswa juga. Lalu di soal yang ketiga, latar belakang keluarga berpengaruh terhadap. Jawabannya adalah sikap, nilai, dan motivasi siswa. Kenapa? Karena pengalaman di rumah itu bakal ngebentuk ngebentuk pandangan mereka juga terhadap proses belajar, juga terhadap dunia luar. Lalu soal keempat, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik akan lebih mudah memahami materi jika jawabannya adalah melakukan praktik langsung atau simulasi. Kenapa? Karena gaya belajar kinestetik ini ditandai dengan kemampuan belajar yang lebih baik melalui praktik langsung atau simulasi fisik. Jadi mereka ini bakal lebih cepat paham kalau bisa praktik langsung. Lalu di soal yang kelima, apa bentuk penilaian yang paling mencerminkan prinsip inklusif dalam kelas yang beragam gaya belajarnya dan latar belakang budaya? Jawabannya adalah menyediakan beberapa jenis penilaian dengan rubrik yang setara dan terbuka untuk semua siswa. Kenapa? Karena penilaian inklusif itu berarti dia harus menyediakan beragam jenis penilaian nih. Nah, penilaiannya itu harus adil, terbuka, dan dapat diakses oleh semua siswa dengan gaya belajar serta latar belakang yang berbeda. Begitu, terima kasih. Yang terakhir, kita sampai pada kesimpulan. Perkembangan moral dan spiritual adalah dua proses yang saling melengkapi dalam membentuk kepribadian seseorang. Perkembangan moral berkaitan dengan pemahaman benar atau salah, sementara perkembangan spiritual menekankan pada pertumbuhan kepercayaan dan nilai-nilai religius. Keduanya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, serta peran keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang positif agar anak dan remaja dapat tumbuh menjadi pribadi yang beretika, bijak, dan memiliki kedalaman iman serta rasa kemanusiaan yang tinggi. Oke, baik. Itulah pemaparan hasil PPT kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.